Suruh minta Ya. minta naik. Ya sudah, masuk aja, Pak Dian, masuk aja. Nah, itu kolomnya tinggal pencet kolomnya, kamarnya, ruangannya, ruangannya AC. Namanya siapa? Tanda salibnya. Lapis. Lapis. Oke. Oke, yang lain Ya, belum, yang lain jangan naik dulu ya. Ini sekalian saya lanjutkan ngomong dulu. Ya. Sekalian bilang nih saya. Kira-kira Sebentar Bu, saya lanjutkan. Oke. Saya lanjutkan dulu Bu, biar Oke, gak silakan. keputus nih. Saya lanjutkan. Jadi begini ya, ternyata orang tua yang disebutkan itu sebenarnya nggak ada itu ya. Menurut informasi dari salah satu pengusaha yang memang mengenal tim kita, bahwa dia minta kasur dan seterusnya itu ya. Nah kemudian dari Bandung itu dibawakan mobil kasur itu, dicarilah alamat yang ditunjukkan. Itu nggak ada nama itu orang tua itu, bahkan dikatakan ini udah meninggal atau nggak ada lah istilahnya seperti itu ya. Jadi sampai segitunya loh ya, Parah ya. ya nama baik tim parah sekali. Nah tim kita itu ya, ketulusan pelayanan tim kita itu cukup diperhatikan oleh orang-orang yang memang melihat integritas kita gitu loh. Sampai dibawakan kasurnya, itu dibawakan dari tokonya untuk membantu si manusia satu ini, begitu ya. Saya juga tersenyum saja, saya sih orangnya kan saya santai gitu ya. Oh ya udah, informasinya terima kasih. Jadi ya itu tadi, segala informasi tentang orang ini ya silahkan Anda bertanya kepada saya ya. Jadi supaya tidak ada hoak di antara kita ya. Dan kemarin juga udah sepakat ya, udah sepakat bahwa yang lain saya katakan sudah diam, Anda lanjut pada pelayanan komal-komal Anda untuk pertanyaan ini, biar saya yang keliling dipanggil. Oke, saya jelaskan. Ya, di situ ada Pak Abu Subi, ya, ini sebagai saksi saya minta dana itu. Ini Pak Abu Subi sebagai penyandang dana. Nah ini beliau juga sedang nonton mungkin ya, dia barusan WA saya, ini belum bisa saya baca, beliau yang ibunya tadi. Jadi dasar yang akan dilanjutkan secara hukum itu salah satunya tentang pengambilan gambar rumahnya itu. Nggak tahu punya tujuan apa, apakah mau dirampok atau mau di apa, kita kan nggak tahu. Karena dia mau berbicara arsitek ya nggak ngerti, berbicara apa, kenapa mengambil gambar rumah itu. Ya saya katakan ini berbahaya kalau sudah seperti ini. Jadi judulnya Bang Effendi apologet terajam itu betul ya. Betul ya Pak? Kasih air nggak tadi? Betul, karena kalau sudah memotret tanpa hak, tanpa ada kepentingan yang bersifatnya arsitektural, karena itu berusaha bangunan atau tentang survei tentang bangunan yang diizinkan oleh lembaga tertentu, orang biasa nggak boleh. Saya lewat moto rumah seseorang dan orang itu mengadukan, saya kena, nggak boleh tanpa izin. Ya, nah itu private, milik pribadi, dan gambar desain rumah itu dibeli secara resmi melalui arsitek. Ya, mau nyontek desain itu bisa kena, ya. Jadi banyak aturan-aturan di Indonesia yang kemudian ketika mengambil foto itu dilanggar, itu pasti akan kena. Haikul yakin akan diburu sampai lubang semut, karena ini bukan orang biasa, ya. Meskipun baik bukan berarti dia bisa dipermainkan. Saya katakan ya, hati-hati dan tunggu saja kalau Anda mau bermain. Bahkan beliau sudah chat saya, semua mundur kalau sudah ini dilakukan. Ya saya nggak berani juga, biar head to head dengan saya, begitu. Karena dia sudah kurang ajar, mengambil, sudah nipu saya, sekarang rumah saya dipoto-foto tanpa izin saya. Dan apalagi nanti sampai di-upload, ya udah lain itu urusannya. Saya yakin itu karena ini salah satu suku terbesar juga di Kalimantan, ya saya pikir ini enggak main-main. Betul. Itu ya teman-teman ya, itu saja sementara yang bisa saya infokan. Setuju sih. Jadi mungkin gini kali ya Pak Servis, maksudnya Ya. selama dia tidak ngacak-ngacak kita ya kita diam. Tapi kalau sudah mulai ngancem-ngancem atau mungkin teror atau mungkin udah mau cari tahu tentang kita ya, para apologet, ya mungkin ya bisa harus ambil tindakan. Itu sudah termasuk pelanggaran hukum itu.
Dia menipu juga, ya kan? Nah, kemudian dia juga mengambil gambar-gambar dari pemilik tidak di tanpa izin maksudnya ya. Nah, itu juga sudah pelanggaran hukum kan. Nah, nanti kita pegang saja di situ. Kalau memang Razi sudah siap di situ ya nggak apa-apa. Tapi kalau memang dia sudah ngambil keputusan untuk muslim, ya silahkan, nggak masalah. Yang penting kamu jangan obok-obok kita para apologet, gitu aja. Ya, kalau saya mendengar saya mendengar sekilas, sepertinya ada sesuatu yang lagi dia ada sesuatu yang dia sampaikan di saat dia disyahadatkan, cuma belum diupload. Itu saya mendengar dari salah satu para politikus itu. Ya, dia mengatakan nanti kita akan memberikan informasi yang sangat luar biasa, yang heboh katanya. Tapi untuk saat ini kita kasihan sama si Razi katanya. Jadi si Razi ini cerita kalau ada yang mengancam dia sepertinya. Ini sangat persis seperti awal dia masuk Kristen. Begitu dia menceritakan ada orang Islam, ada teman-temannya yang mengancam dia, ketika dia kembali dia menceritakan hal yang sama, bahwa ada di antara orang Kristen para apologet yang mengancam dia. Ini sangat kurang ajar sekali nih anak. Sangat kurang ajar kalau saya katakan ya. Malam itu saya sempat naik ke Komalnya. Saya bilang, Razi, benar kamu kembali Razi? Oh tidak, dia masih menyangkal waktu itu ketika saya tanya. Enggak bang, saya hanya silaturahmi katanya. Oh besoknya saya dapatkan video baru diupload kan oleh salah satu para polemikus itu. Nah ini dia. Pak SO masih ada yang ingin disampaikan? Ini Ibu Grace Pandiangan ini siapa ya? Pak Dev, silakan Pak Dev. Oh Pak Lapis dulu. Loh, turun terpental nih. Lagi masak air bang, bikin kopi dia. Oke, siap. Nanti kembali. Siap. Pak Lapis, silakan. Salam Bang Effendi. Salam abangku, sehat-sehat ya? Apa kabar Bang Pendi? Kabar baik, sehat ya? Puji Tuhan, sehat. Salam kenal Pak Abu. Ya, salam. Bupat, makasih banyak Bupat. Ini saya nyimak dari tadi di bawah, saya dengerin aja. Takut salah ngomong, nggak ngerti apa yang diomongin gitu. Oke, kalau begitu saya serahkan kepada Pak Dev. Nanti kita bincang-bincang ya, abangku ya. Boleh, Jangan turun ya. Bang. Silakan Bang, silakan. Oke, halo Pendi, apa kabar? Kabar baik. Aduh, Bapak masih simpan nomor saya nggak Pak? Ada. Shalom, Kontak. Pak Servil, Pak Abu, Shalom, Bu Fatimah. Shalom. Salam. Pak Dev, nanti kontak saya ya. Kayaknya saya nggak ada lagi nomor Bapak. Oke. Saya hanya sedikit menambahkan, betul apa yang dikatakan oleh Pak Servis Otak itu 100% betul. Saya hanya ingin menambahkan, ada sedikit yang terpotong, bahwa saya pribadi yang menemani Razi sampai 3 minggu yang lalu itu ke gereja. Jadi awal mulanya betul seperti Pak Servis Otak, bahwa kita hanya melihat dari sisi kemanusiaan. Saya ditugasi Pak Bom yang kebetulan di Bandung, bahwa ada orang yang butuh pekerjaan. Nah, saya langsung kontak Razi sejak dia itu di Sumatera. Saya tanyakan kalau pekerjaan backgroundnya apa. Dia bilang dia office boy di sebuah kafe, di sebuah restoran. Oke. Saat dia dalam perjalanan, saya sudah sibuk mencarikan pekerjaan. Lalu ada sebuah restoran rekanan saya di Bandung yang siap menerima. Tapi karena jadwal Razi itu datangnya, karena maksud saya karena di restoran itu tidak full time, jadi minggu nggak libur. Karena juga saya juga mendengar bahwa dia akan berpindah dari RT sebelah ke Kristen. Nah, saya sudah monitor terlepas. Jadi ada 2 jalur. Mungkin Pak Servis Otak jalur sendiri. Saya pribadi, saya ada telepon dia ketika dia sampai ke pelabuhan Bakauheni mau ke Merak ya. Saya telepon, dia kekurangan ongkos, saya ada transfer. Lalu ke Bandung pun saya juga ada transfer, saya nominal nggak seberapa, cukup buat ongkos. Lalu tibalah di Bandung dengan Malina. Itu awal Januari, seminggu sebelum dibaptis Pak Pendi.
ya. Dan sebelum itu saya sudah persiapkan pekerjaan buat dia. Malina saksinya saat datang ke Bandung, saat itu malam-malam gerimis, kita semua basah-basahan. Saat itu langsung diterima tanpa interview bekerja di sebuah perusahaan. Nah, lalu kita bincang-bincang sebentar, dia langsung bekerja. Oh maaf, 1 minggu ya oke. Sebegitu bekerja, kalau nggak salah bulan Desember deh ya. Nah, saya ingat minggu pertama itu saya ajak dia ke gereja. Kebetulan gerejanya nggak jauh dari pekerjaan. Dia masih berpakaian seperti itu ya, mungkin Pak Servis Otak bisa lihat secara fisiknya. Nah, saya melihat ada 2 sisi Pak Pendi, dan yang mungkin yang di bawah, biar ini nggak simpang siur ya. Tidak ada, saya pertama lihat misi dia untuk saat sekarang mencuri data dan lain sebagainya. Saya lihat murni tidak ada. Kita hanya murni kemanusiaan. Di satu sisi oke, dia butuh pekerjaan, saya sudah salurkan. Hanya secara satu sisi lagi, maaf saya tidak bicara fisik, bukan bicara masalah psikis, agak sedikit punya kelainan. Saya kurang bisa tebak kelainannya apa itu. Cuma yang saya saat itu bisa tangkap bahwa dia itu mudah meminta. Saat dia malam-malam bilang diare, itu telepon saya. Kalau saya tipikal orangnya yang pekerja, saya nggak pernah kasih uang berlebihan. Kalaupun mau kasih, saya kasih pancingnya, kailnya, bukan ikan. Ya, karena dia sudah bekerja, saya bilang, kamu selama di sini sudah saya titipkan dengan manajer saya, ya, untuk makan dan lain sebagainya itu terjamin, gitu loh. Nah, namun seiring waktu, saya lihat kok dia sering nongkrong di warung, live itu saya tidak mengikuti dia live segala macam. Hanya memang ketika saya mendengar dia kadang ke siapa orang itu minta data, so akrab, so dekat, dan attitude-nya kurang bagus. Saya mungkin jarang naik karena kasus Rasi ini terpaksa saya harus naik klarifikasi karena saya juga merasa bersalah karena terakhir 3 minggu yang lalu saya masih bersama dia itu ke gereja bareng ya. Jadi saya daftarkan kateksasi. Waktu minggu pertama saya daftarkan kateksasi. Tanggal 17 Januari dia mulai ikut kateksasi. Saat saya ke gereja selama 1,5 bulan bersama dia, itu secara mata saya dia terlihat baik-baik saja. Bahkan dia beli buku, dia ada kontak sama saya, Pak, saya mau kateksasi, ya udah yang rajin, gitu loh. Nah, setelah lulus kontak, saya tidak tahu ada transfer uang dan lainnya, saya juga nggak mau tahu, bukan urusan saya. Cuma saya lihat Rasi, penilaian saya di dalam komal-komal, attitude-nya itu kurang bagus. Ke siapa-siapa tuh sok kenal, sok dekat, mau ketemu ini, mau ketemu ini. Saya nggak berpikiran negatif. Saya juga agak shock, kaget. Ternyata kok seperti ini, ya. Nah, kalau dari saya lihat dia itu mulai kepahitan saat donasi-donasi itu berhenti. Ya, jadi dia terlalu euforia. Begitu saya nggak tahu kan waktu minggu kedua kan tim Pak Pendi datang ke Bandung kan, Iya. ya untuk baptis kan saya itu nggak tahu. Rencana saya dari awal itu karena kami gereja Protestan aturannya ketat bahwa harus ikut kateksasi, ya. Dan sudah daftar, pikiran saya saat itu dia akan dibaptis setelah kateksasi selesai. Namun tiba-tiba di minggu kedua tim dari Jakarta datang, betul Pak Pendi? Iya. Nah, dibaptis lah. Ya sudah, dibaptis. Waktu minggu depannya itu kami masih ke gereja bareng dengan Rasi. Saya sampaikan ke gembalanya bahwa dia sudah dibaptis. Oh ya sudah, kalau dibaptis ikutlah pengajaran, ya. Dan dia sebetulnya 2 minggu lebih dia statusnya masih karyawan, hanya dia banyak mengeluh. A-I-U-A-I-U-E-O, saya bilang survive gitu loh, ya. Kalau hanya dia sempat telepon malam-malam minta antar saya ke puskesmas atau apa, saya bilang beli diapet. Ya kan, saya kasih pelajaran buat dia bahwa sorry kasarnya, lu udah dikasih pekerjaan dengan mudah tanpa interview sesuai dengan background yang ada, ya survive gitu loh, ya kan. Nah, seiring waktu saya juga merasa bersalah.
ketika minggu ketiga saya nggak bisa ke gereja karena ada keperluan sampai sekarang. Nah, dia waktu sepertinya dia waktu minggu ketiga dia masih ke gereja karena dia WA saya, Bapak kemana? Saya bilang saya agak demam. Lalu ada sedikit kejadian di rumah, saya nggak ke gereja. Sepertinya dia masih ke gereja, jadi dia absen ke gereja itu 2 minggu. Ya, dia rajin ikut kateksasi. Nah, oke, satu sisi dia itu sudah menjalankan SOP-nya on prosedur. Nah, kita bahas satu sisi lagi. Satu sisi lagi itu saya bicara boleh ke mental, boleh ke attitude. Itu yang sangat, kalau mau buat saya sangat minus. Dia mudah meminta, dia euforia dengan apa yang dia dapatkan, gitu loh. Jadi saya hanya menambahkan yang Pak Servis Otak sampaikan itu betul, tidak ada kurang lebihnya, itu betul. Ya, tidak ditambah-tambahkan, tidak dikurang-kurangi. Dan kebetulan saya dengan Pak Servis Otak juga tidur di kamar yang sama saat terasi di rumah itu. Nah, saya sadar. Dan saya melihat kalau nggak salah di komalnya CP atau siapa, dia itu videokan secara live, dan dia bahkan ke teras itu karena saya tidur di situ, dia itu lewat jendela, jadi loncat lewat jendela, luar biasa. Saya lihat, oh seperti itu gitu loh. Dan kalau saya poinnya ini pelajaran buat kita semua, ya. Dengan kejadian ini, bulan kedua saya juga ada ikut baptisan Pak Iwan, lalu yang kemarin semua saya teleponi, saya tanya, apakah ada yang menawari uang? Bahkan saya tawari pun nggak mau mereka. Ya puji Tuhan lah ya, saya anggap ini rahasia, oke lah, kita produk gagal. Hanya yang saya pikirkan begini, Pak Pendi, Pak Servis Otak, ini imbasnya buat ke para apologet. Karena sudah di luar kontrol saya, bahwa dia bergerilya, saya juga nggak tahu pemicunya apa. Jujur, saat dia akan dikasih motor, saya telepon Malina, jangan dikasih motor. Firasat saya udah nggak enak, jangan dikasih motor, dan Malina itu membatalkan ke orang tersebut. Nah, saya entah mungkin kepahitannya dari situ, karena dia merasa gampang, karena waktu saya lihat live itu, dia syuting handphone, lalu dia bilang mau beli laptop, berapa juta, lalu dia seakan-akan dia diangkat anak lah sama yang punya rumah itu. Dia syuting kamarnya, lalu sampai teras. Ke teras itu loncat itu ya, Pak Servis Otak tahu kan harus loncat jendela ya, Pak Servis Otak ya? Saya kurang tahu itu, kalau itu saya kurang tahu, Pak. Di kamar yang kita nginep, Pak Servis Otak. Nah, memang kalau kamar kita saat tempat tidur itu jendelanya langsung ke teras depan ya. Betul, itu betul. Dan saya ke sana itu masih kebuka. Saya sempat bilang sama Malina, kok ini jendela kebuka yang satu, gitu loh. Ya, masih buka, sampai saya tutup pun saya nggak berani ngubah-ubah. Nah, itu saya tutup. Itu saya tutup dan saya buka lagi, gitu loh ya. Nah, jadi memang nggak boleh secara hukum juga mengekspos properti yang bukan miliknya, itu kan harus tanpa izin. Saya juga nggak berani, Pak Servis Otak, apa-apa pun juga nggak berani kan. Nah, ini sih pelajaran buat kita ke depan ya, untuk lebih filter, untuk lebih selektif. Dan dengan pengalaman ini, dengan kemarin yang dibaptis 3, lalu juga ada satu kota dengan rasib Pak Iwan namanya di Garut. Kemarin saya sempat kontak. Ya puji Tuhan dia sudah ditangani oleh gereja. Jadi saya tawari, Bapak punya uang buat makan nggak atau apa bla 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 bla. Karena kemanusiaannya, bukan saya bicara mau show off, bukan. Karena saya tahu kondisi dia saat dia ke Bandung pun dia nggak punya uang sama sekali. Saya ongkosi ya. Saya bukan saya memberi tangan kanan memberi tangan kiri tahu gitu loh. Tapi karena kemanusiaan, sampai dibelikan baju pun tidak mau. Boleh tanya Malina, kita ke Jogja Department Store, saya belikan kemeja segala macam, dia nggak mau, dia tolak-tolak. Ya memang ini rahasia sebuah produk gagal lah buat kita, tapi juga kita jangan rahasia oke lah ya. Tapi buat kita semua sekarang, para apologet, saya itu paling nggak suka, paling nggak setuju saat ini itu orang dibaptis diviralkan. Seakan-akan kebanggaan buat kita bisa membaptis orang, sehingga memancing hal-hal yang tidak ini. Saya sekarang lebih concern, setelah dibaptis mereka kemana? Contoh mereka kemarin dibaptis 2-3 orang. Saya tanya, kalian habis dibaptis kemana?
Nggak tahu. Kalian mau kerja apa? Nggak tahu. Apakah tugas kita selesai sampai di situ? Hanya dibaptis kita lepaskan? Tidak dong. Kita bertanggung jawab dia sampai ujung. Kalau kita mau nolong orang, jangan setengah-setengah full. Ya, makanya saya sempat ngobrol sama Pak Servis Otak kemarin. Pak Servis Otak, gimana kalau nanti suatu saat kita buka lapangan pekerjaan di suatu tempat, ya buat menampung mereka-mereka. Karena bagi mereka pikul salib itu mereka belum mengerti seperti apa. Iya. Gitu, Pak Pendi. Ya kita harus dampingi. Beginilah memikul salib. Nah kalau yang terjadi sama Razi, ya saya rasa base-nya tuh dia memang attitude-nya kurang sopan, kurang ajar. Saya juga kalau masuk ke komal-komal orang juga nggak ngomong misalnya ini gimana nomor WA kita ketemu bela. Dia ke semua orang seperti itu. Dia punya data saya lengkap. Saya sih karena saya bukan apologet, saya juga tidak menghujat siapa-siapa. Ya, saya dengar juga siapa kemarin ternyata Suma di Bandung. Saya udah WA ke Rasi kalau Suma mau ketemu saya seorang diri saya akan ketemu. Saya akan klarifikasi soal ini agar tidak digoreng-goreng. Gitu loh. Jadi seperti itu, kedepannya kita fokus kalau kita memang mau menyelamatkan banyak orang, kita pikirkan after service-nya tuh mereka mau kemana. Kalau dibaptis 1.000 orang hari ini bisa dibaptis, tapi besok dia murtad lagi malah menghujat kita, apakah kita nggak bersalah? Ya, Betul. Nah justru saat ini pun saya juga merasa bersalah. Saya sudah bicara di beberapa koma bahwa saya ditugasi, saya sudah gagal. Kebetulan 2 minggu terakhir saya tidak dampingi Rasi ke gereja, dan saya dengar saat ini seperti itu. Ya saya percaya Tuhan punya perkara, Tuhan punya karya. Kita semua akan diselamatkan, kita semua akan dijaga. Ya, saya minta kepada para apologet yang sudah face to face, yang sudah ada konteks segala macam. Kalau saya sih bukan apologet, tidak ada kepentingan apa-apa, ketemu pun saya tidak ada rasa takut. Tapi khusus buat mereka apologet, karena saya lihat ini, saya nggak usah sebutkan sudah mulai bergerilya ya. Ya saya tanya orang lapangan di Bandung, ternyata mereka ketemuan di Bandung. Pikir saya di Jakarta, ternyata saya di Bandung. Saya tahu sebuah tempat, saya tanyakan langsung ke sebuah coffee shop, betul ada pertemuan tanggal berapa. Ini sudah ada gerilya. Jadi gerilya mencari para apologet yang tanda kutip lah ya. Nah, itu Pak Pendi seperti itu. Jadi betul yang diceritakan Pak Servis Otak. Selanjutnya biar kalau ada pertanyaan tentang Rasi, silahkan ke Pak Servis Otak, satu pintu agar isu yang berkembang itu tidak liar. Ya. Begitu Pak Pendi. Silahkan dilanjut Pak Pendi. Siap. Ini sudah 2 kali terjadi Pak. Dulu ya, 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu, ini kami alami juga. Kami yang, kalau saya kan dulu dari dulu Pak di YouTube ya. Ya. Dan ini kali yang kedua kita alami. Ya. Tapi ini sangat ini Pak. Saya lihat Rasi itu sangat agresif sekali Pak. Saya tidak tahu. Saya awalnya tidak melihat ada misi yang buruk dari Rasi untuk minta data. Ya, dia ke siapa dia ngajak ketemu. Mungkin dia mau belajar. Pikir saya mau belajar. Karena saya dapat info dari gereja, dia ada beli buku, dia ada betul-betul ikut katekisasi. Saya positive thinking, tapi ternyata yang terjadi seperti ini, saya nggak tahu kepahitannya di mana, seperti apa. Dan dia waktu awal pun menceritakan hal yang sama dengan saya. Saya hutang sama ini, saya dikejar sama ini. Sama saya juga begitu Pak Dev. Kita kan sering, saya pribadi sangat sering kontak dia. Saya telepon, saya tanya kabar. Ceritanya selalu kalau tidak sakit perut, keluarga. Tidak sakit perut, keluarga. Betul, dan pernah juga minta ikut saya. Saya bilang, kamu boleh ikut saya, tapi belum saya kan cukup dengar, ya. Kan saya dengar itu saat itu kita satu mobil ya Pak Pendi ya. Iya betul. Nah, dia sempat kasih lihat WA saya dengan seorang wanita polemikus. Saya nggak usah sebut namanya. Saya bilang mau didatangi sekarang, saya tahu banget itu orang dan saya tahu. Ya, dia bilang nggak usah. Ya dia di situ ada perkataan-perkataan kasar yang memang betul dia terima uang dari polemikus wanita tersebut. Ya, saya bilang mau dibereskan, saya tahu banget itu rumahnya di mana dan orangnya di mana. Dia bilang ya udah nanti aja. Nah, lalu kemarin saat pembaptisan kemarin saya baca di seseorang sis, ya itu sangat tidak pantas.
Ya, saya agak sedikit terpancing emosinya karena saya orang yang nggak suka kalau laki-laki itu berbicara kasar sama wanita. Saya baca itu kata-katanya sangat kurang ajar. Ya saya sebut deh, dia ada WA ke Sis Vero. Saya baca, saya tahu Sis Vero orang baik, tidak pernah menjanjikan sesuatu, tapi dia berkata-kata yang kurang pantas gitu loh. Nah ini Rasi masih Di sini juga pernah dia Pak Dev kata-katain Kak Vero waktu itu. Kak Vero kan naik ke tempat kita, dia ada si Razi, ditanya kabar dia marah-marah, terus dia turun, dia ngoceh-ngoceh di bawah, typing di bawah terhadap Kak Vero. Saya baca WA-nya langsung ke Sis Vero. Ya, saat ini saya bilang sama Rasi, Rasi kamu masih di Bandung, saya tahu Rasi, kamu jangan macam-macam Rasi. Sebelum kamu bertemu dengan punya rumah akan berhadapan dengan saya. Saya tahu kamu Rasi bukan siapa-siapa. Saya tahu daerah mana kamu sekarang itu loh. Ya jangan bersembunyi gitu loh. Jangan mengadu domba antar agama yang sebetulnya nggak perlu menjadi kisruh. Yang saya sesalkan kamu kalau mau masuk balik kegelapan, EGP masa bodoh, puji Betul. Tuhan ya rumah kita tidak dikotori oleh kotoran. Betul. Tapi yang saya saling sesali dan saya merasa bersalah itu jikalau ya ternyata ada sesuatu dengan para apologet lainnya yang sudah ada data di dia, terutama yang sudah tahu tempat tinggal, sudah face to face, apalagi dia sudah punya foto. Saya sampai sekarang nomor dia nggak diblokir. Saya bilang, saya bilang dia mau apa-apa ke saya silahkan. Nomor telepon saya ada, tahu saya nongkrong di mana, tahu saya terima tamu di sebuah hotel di mana, kita ketemu, bawa siapapun kita bicara. Ya, jangan mengadu domba antar seperti ini karena macam-macam sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus punya kuasa. Gitu. Begitu Pak Pendi. Siap. Nah, ini ada pertanyaan saya ya. Mungkin Kak Fatima yang jawab atau Abu Subir bisa jawab, tapi Kak Fatima lah ya. Dia sebenarnya punya misi tersembunyi enggak sih? Ya, Itu pertanyaan saya karena dia seperti dia mencari data apologet. Dan apologet yang dia ajak ketemu dan yang dia minta nomor telepon itu apologet tertentu. Tidak semua TikToker itu tidak semua apologet dia minta ketemu, enggak. Ya. Ada apologet tertentu yang dia minta ketemu, ada apologet tertentu yang dia paksakan untuk minta nomor HP. Seperti salah satunya Palidara. Termasuk saya beberapa kali dia minta nomor HP saya tidak kasih. Beberapa kali akhirnya saya beranikan kasih. Nah, ini silakan. Mungkin Abu Subi? Yang saya tahu ya, 2 hari setelah dia dibaptis, belum ada berita apapun. Tapi kenapa pihak sana sudah tahu? Dibaptisnya di Bandung. Nah, yang lebih mengherankan, biasanya kan mereka ribut. Ya, pasti berisik lah. Tapi ini diam-diam aja. Gak ada bunyi apapun. Itu suatu kejanggalan yang tadi saya katakan di awal ya. Karena 2 hari setelah itu, saya sudah mendengar bahwa di kelompok mereka sudah tahu bahwa Razi dibaptis. Berarti dia Abu punya misi tersembunyi ya? Ya, saya yakin itu. Yakin. Kenapa? Bagaimana cara dia mendapatkan uang, mendapatkan apalah segala macam. Jadi main 2 sisi. Gitu loh. Kenapa 2 hari? Jadi besoknya, hari ini dibaptis, besoknya kenapa kelompok sebelah sana sudah tahu kalau dia dibaptis? Kita masih pada diam loh. Ya, masih pada diam. Karena Pak Bom itu baru ngomong 3 hari setelah itu. Ya, memang tidak secara eksplisit waktu itu. Tapi kenapa pihak sana sudah tahu dan diam? Nah, ini yang menjadi, biasanya kalau mereka nggak tahu ribut aja, biasalah berisik gitu loh. Ya kan, mulai sebarkan fitnah macam-macam kan. Kebiasaan mereka kan begitu. Kalau ada orang dibaptis kan mereka langsung bikin semacam ogoh-ogoh lah gitu loh. Ya, ini kan nggak diam. Jadi ya saya bilang sih ya settingan lah Bang. Iya. Settingan.
Oke. Nah, dia berani dibaptis ya. Tujuannya kira-kira apa? Karena tidak mungkin orang itu minta dibaptis kalau dia Ini bang, misalnya dia mempermainkan agama ya. Nah, dia nggak itu akan kita tahu orang itu mempermainkan agama, kita tahu. Tetapi sampai-sampai dia berani untuk dibaptis. Ini kan satu penyangkalan yang luar biasa terhadap agamanya. kalau Apakah dia bertakiyah di situ? 100 Atau dia kali punya dibaptis, motivasi yang lain kira-kira? 100 kali dibaptis buat dia nggak ada masalah. Karena dia tidak mengimani. Itu yang tadi saya bilang, dari nadanya, dari ekspresinya, dari itu sudah kelihatan kok. Orang tidak mungkin berbohong dengan sorot mata, bang. Tidak mungkin. Ya untung dia nggak tahu saya. Walaupun saya kan banyak akun ya, masuk di mana-mana sebagai silent reader, silent hearer, mendengarkan apa ocehan-ocehan mereka. Begitu. Jadi ya itu keanehan yang tadi saya bilang. Kenapa kok diem aja? Biasanya mereka kalau ada ini kan langsung komen tuh di channel bom, di komen, wah itu bohong, settingan, bla bla bla, begini. Ini kan diem. Seakan-akan diem. Ya, dibiarkan begitu ya. Udahlah ya. Iya. Sepertinya bukan sifat biasanya begitu, bang. Bukan Betul. biasa. Abu, saya mendapatkan beberapa bukti transfer ya yang dikirimkan sama Malina ke saya. Mulai dari tanggal 25 sampai tanggal 29 itu hampir mendekati 50 juta. Nah, kira-kira uang itu kemana dia bawa ya? Ya, sekarang yang jelas pasti buat dia. Ya, nggak tahu buat apa. Kalau narkoba enggak. Narkoba tuh orangnya beli seminggu sekali. Betul. 3 hari sekali. Kalau merokok pun dia enggak, kalau saya lihat ya. Tapi mungkin aja pinjol. Mungkin. Dia sudah punya lilitan pinjol, jadi dia udah pusing kepala. Dan bagi dia tidak ada iman dalam hal pembaptisan, dia ikutin aja kayak orang ikut makan-makan lah gitu loh. Begitu. Ya mungkin itu kemungkinan yang paling masuk akal gitu loh. Terjerat pinjol atau sebangsanya itulah gitu loh. Utang atau bagaimana. Karena kan selalu dalam memelas ya, sakit perut, kepala pusing, ya kan. Terus aku bingung, orang tua sakit. Kan ceritanya itu ke itu. Betul. Beberapa waktu yang lalu Pak Abu ya, saya sama keluarga ke Bandung, ada pelayanan ya. 2 hari sebelumnya kita janjian ketemu. Sampai saya ke sana pun kita janjian ketemu. Nah, dia minta Sherlock. Saya bilang karena kamu mau ikut mau ke Jakarta bareng saya, besok saya pulang, besok saya Sherlock. Saya bilang saya tidak bisa Sherlock sekarang, besok saya Sherlock. Nah, tiba-tiba pagi benar dia WA, dia tidak jadi ikut bareng karena tiba-tiba perutnya sakit, mules, bolak-balik ke kamar mandi. Nah, jadi tidak sempat juga kita ketemu lagi. Ya udah mulai menghindar, bang. Udah mulai menghindar. Udah mulai menghindar. Sudah merasa waktu itu kan semua orang itu kan mulai tidak gimana ya, tidak seperti sebelumnya. Benar. Dan yang sangat kelihatan sekali ya, Abu ya. Di saat dia naik ke komal saya selalu memberikan ruang kepada dia. Ayo kamu bersaksi. Ayat apa yang kamu dapatkan hari ini? Nggak bakal mau, bang. Tidak bakal mau, dan langsung dia turun. Iya, tidak. Oke bang, aku turun dulu ya. Pusing aku. Di mana-mana. Kenapa pusing? Dapat ancaman. Kenapa pusing? Keluarga bang, begini. Lagu lama, bang, kalau kayak gitu. Lagu lama. Betul. Lagu lama. Oke. Emang ngancam orang begitu gampangnya? Enggak lah. Benar. Itu Enggak. sangat kasihan ya. Itulah segitulah yang dia dapatkan teman-teman selama dia beberapa bulan di dalam kekristenan, tapi yang paling banyak dia dapatkan setelah dia dibaptis. Dan saya sangat yakin itu sudah tidak ada lagi dari dia ya. Uang yang dia dapatkan begitu banyak tidak akan bisa dipergunakan dengan baik, karena itu hasil daripada
penipuan. Habis begitu saja, Jadi, seperti habis es. ini anggota ya dikaryakanlah sama Api Jabar. Dia sudah dikaryakan, Bang. Iya, iya. Itu berarti kan dia dapat 500 sampai 1 juta sebulan. Uang Iya, saku lah gitu loh. Tapi yang jelas kalau tipu-tipu model gitu mah sudah nggak mungkin dia bisa ulangi di tempat Kristen karena semua orang udah tahu. Benar, benar, nggak mungkin lagi. Udah nggak mungkin, orang udah nggak ada percaya begitu. Betul. Ya itu yang saya tahu, Bang, gitu. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Kita mau tutup ya mengenai ini. Pak Dev, sis, silakan sis. Lain kali kalau misalnya ada Murtadin kayaknya harus dicoba, suruh nyoba makan daging babi dulu deh. Betul gak? Kayaknya harus begitu tuh, kayak Bang Pendi dulu. Oh, nggak bisa, harus makan dulu. Udah kemarin udah yang 2 orang itu tuh udah langsung saya yang masak sendiri. Oh, makan. Kita buatkan Si saya yang Raji? masak Si makan. Raji makan Enggak, nggak? si Raji enggak. Enggak, yang ini yang baru ini. Yang baru ini Pak Servis, Pak Iso dia makan itu Iya. ya. Itu kan Bapak yang Makan. ini ya. Masak. Pak nanti Saya masak. ini yang di samping saya bilang, ayo kita ke sana biar Bapak juga nanti masak ke kami. Oh siap ya, kemarin tuh karena masak begitu banyak saya sendiri jadi bumbu belum komplit, saya hajar aja. Jadi Pak kurang enak, iya orang bumbunya belum komplit, itu masih separuh di sana, harusnya komplit. Jadi Malamnya langsung kita baptis ulang kemarin kita baptis ulang. Kamu belum sah kalau belum ini, langsung cari masakan itu, malam kita baptis, paginya kita baptis lagi dengan gula. jadi ini karya jadi ngiler katanya. Jadi ngiler ke Bang Pedi ngomong Imin 2. Nah, dulu kan sih saya kan begitu. Kenapa? Pendeta datang ke rumah orang tua angkat ya. Yang dipanggil mama. Inang katanya. Suruh lihat si Pendi, dia rajin baca Alkitab enggak? Dia baca Alkitab. Kalau berdoa Kristen. Nah, coba kamu tes ya. Coba Inang tes dia, suruh dia makan babi. Kalau dia tidak mau makan babi, jangan percaya. Ini jangan-jangan penyusup. Itu sampai begitu. Padahal saya rajin baca Alkitab di rumah itu. Di Medan, di Perumahan Setiabudi. Saya rajin baca Alkitab, rajin berdoa. Diajak juga ke gereja HKBP oleh mama ya. HKBP di Jalan Jenderal Sudirman waktu itu. Di Medan. Pulang, datang pendeta tiba-tiba. Lalu dipanggil. Langsung dibilang, Inang maunya si Pendi itu makan daging babi, coba dulu tes dia makan daging babi. Tapi dia kan dia sudah ke gereja, dia baca Alkitab, dia berdoa juga. Suruh dulu dia makan daging babi, baru saya percaya. Sampai segitu, Ya. sis. Jadi gini, kalau dilihat dari ujian tuh semua gagal dia menurut saya. Ya dia tuh gagal. Yang pertama udah ibaratkan makan babi juga belum pernah. Terus udah gitu waktu itu saya tanya, kamu pemahaman tentang Yesus itu sudah paham apa belum? Belum, Bun. Katanya, loh kok belum? Udah dibaptis? Ya itu makanya saya tahu udah dibaptis aja kata dia gitu kan. Harusnya jangan, kamu harus paham dulu seperti itu. Ya ini katanya udah daftar katekisasi kata dia. Gitu ya sudah, kalau dia sudah ada yang support dia untuk katekisasi ya sudah gitu loh, saya biarkan. Tapi kalau seandainya dia kepengen tahu, misalnya ayo kita diskusi, apa kamu pengen tahu siapa itu Yesus, ya saya akan ajari. Tapi kan kita nggak boleh dong melangkai orang ya kan, karena di situ sudah ada yang membimbing ya. Saya nggak bisa ikut campur di situ. Biar satu tempat, satu wadah aja lah, biar lebih enak begitu maksud saya. Seperti itu sudah meragukan. Nah tapi ingat ya, ini sebelum mau tutup ya, saya mau sampaikan kepada saudara Raji ya, entah apa motif kamu di situ. Di sini yang kamu permainkan bukan hanya satu orang, itu yang pertama. Lalu kedua, yang kamu harus tahu bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang diurapi. Jadi ketika kamu membohongi mereka, kamu pasti akan menerima upah daripada itu ya. Makanya kan kalau dikatakan Alkitab itu
Kayak semacam gini, upah dosa adalah maut. Begitu juga apa yang kau tanam, apa yang kau tabur, engkau juga yang akan menuai. Nah, ingat itu. Dan yang paling penting adalah, ingat ya saudaraku Raji, kamu ya, kamu sudah mempermainkan nama Tuhan. Nah, di sini sebenarnya bisa dikatakan kamu menista nama Dia. Karena bicara tentang pembaptisan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus ya, ini bicara kuasa Tuhan yang tidak boleh dipermainkan. Tetapi ketika kamu anggap bahwa ini hanyalah suatu permainan ya, itu pun kamu nanti akan menuai. Jadi ketika ada waktu dan kesempatan saat ini, jikalau kamu di situ mungkin sudah merasa terancam, karena kamu juga mau nggak mau juga harus bersahadat lagi dengan mereka, ya itu kamu harus bisa menentukan pilihan kamu. Tetapi jika ini dari awal adalah motivasi kamu untuk menjebak kami para apologet, ya itu kami juga akan berdoa, kami akan serahkan sama Tuhan, segala apapun kami akan serahkan sama Tuhan, Serahkan dan yang ke selanjutnya iblis. kamu akan menanggung akibatnya, gitu aja. Terima kasih. Oke. Pak Dev, silakan Pak Dev. Ya, betul kata Sis Fatima. Rasi, kalau Rasi saat ini mendengar, Rasi kenal banget saya selalu dampingi dengan tulus. Rasi, kita selalu ke gereja satu bangku, saya selalu tanya kabar kamu, saya selalu peluk kamu, saya selalu tanya kamu apakah kamu punya ongkos. Terakhir kamu bilang saya baru transfer Pak Bambang 500. Saya begitu mengasihi kamu, Rasi. Saya tidak ada satu persen pun untuk untuk saya minta kamu baik sama saya. Ya, sampai sempat saya mau ngajak dia, saya kebetulan ada sedikit usaha mau melebar ke Garut tempat dia. Saya sempat ajak dia, Rasi antar saya ke Garut kan, Rasi tahu ke Garut. Saya mau buka klaster di sana. Nah, karena kesibukan saya, dia sempat nagih ke saya, yuk Pak, kapan kita ke Garut, ke Garut. Karena kesibukan saya bilang Rasi nanti kapan waktunya, saya minta antar Rasi untuk ke Garut, karena dia tahu. Sebetulnya saya nggak melihat motivasi dia itu terancam. Lihat motivasi dia itu untuk membongkar para apologet, memang mungkin dimulai, ini versi saya, dikoreksi kalau salah, dia mungkin dari attitude dia yang SKSD sama semua saya dengar, sampai Bu Sofi juga diajak minta nomor telepon segala macam. Nah, saya sih berpikir dia orangnya ingin belajar, saya positive thinking. Tapi dengan kejadian begini, ya apapun motivasimu Rasi, kami orang-orang pengikut Kristus tidak akan pernah takut, karena kita punya penjaga yang luar biasa. Kita hanya tunggu bola saat ini, kamu maunya apa, kami tetap mengasihimu. Ya, jangan sampai, dan saya percaya Pak Pendi, ya, kasih yang dia akan rasakan sekarang itu sangat jauh berbeda dengan kasih yang kita berikan. Iya, betul. Kasih yang kita berikan itu tanpa embel-embel sedikit pun. Kasih kita 100%. Tapi berbeda dengan yang saat ini, ya nanti Rasi akan rasakan lah ya, akan rasakan perbedaannya. Saya rasa itu aja. Saya sih hanya sama betul tadi Pak Serpi Otak. Saya juga kemarin di beberapa komal minta maaf kalau saya sudah gagal mendampingi Rasi, karena 2 minggu terakhir saya tidak dampingi. Akhirnya terjadi seperti ini. Kalau urusan transfer uang segala macam itu saya tidak tahu. Hanya yang saya lihat perbedaan dari Rasi dari minggu ke minggu ke gereja itu dari segi pakaian. Terakhir saya ketemu Rasi itu, pakaian saya itu lebih bagus dari dia. Dia sudah pakai sepatu bagus, pakai jas, kacamatanya bagus. Saya malah kalah sama dia gitu Pak Pendi. Nah, saya lihat ini motivasinya apa money oriented, tapi saya tetap berpikir positive thinking. Dan ternyata karena saya kan nggak mengikuti gerak-gerik Rasi, saya memang sering dengar lah ya, saya sering dibawa mendengar komal-komal yang bagus, yang mendengar dia kayaknya
dengan siapapun, minta kontak, minta ketemu, minta bla bla bla. Saya pikir masih positive thinking, dia mau belajar, ya. Saya rasa ini penugasan, saya nggak boleh menjudge penugasan dari siapa. Ini terjadi di tengah-tengah, ya. Waktu awal dia berangkat dari Sumatera murni karena dia kesusahan, ya, sampai ada info ke saya bahwa dia tidur di musola, bantu musola. Ya, saya tergerak untuk mencarikan pekerjaan. Saya sempat kontak, dia sempat kirim CV ke saya. Di background dia itu office boy di sebuah restoran. Jadi saya lihat ini ada ditungganginya itu di tengah-tengah perjalanannya Rasi. Ya, karena mungkin ya saya nggak tahu. Mungkin tadi Pak Abu Subi bilang, kok senyap. Saya sedikit koreksi. Ketika saat dibaptis itu kan kita live bersama-sama, Pak Pendi ya. Kita live bersama-sama. Nah, memang setelah itu senyap. Mungkin kalau bagi saya ini terjadi fail-nya, terjadi tekanannya mungkin di tengah-tengah saat dia merasakan kepahitan. Saya nggak tahu merasakan kepahitannya apakah masalah stop donasi, lalu dia mulai mencari-cari keuntungan baru di kepercayaan lain. Saya tidak tahu. Ya, cuma saya jujur aja sama Rasi, kamu salah orang dalam hal ini, kamu salah jalan dalam hal ini. Tapi bagi saya, mati satu tumbuh seribu, masih banyak jiwa yang diselamatkan. Dan saya minta kepada para hamba Tuhan, apologet, kita jangan cuma tujuannya cepat baptis. Kita beri mereka pemuridan, keyakinan, dan lain sebagainya. Lalu setelah itu mereka mau kemana? Ya, mereka yang belum punya pekerjaan, yuk kita pikirkan bersama-sama, kita bergandengan tangan, rapatkan barisan, kita pikirkan seperti itu. Karena jujur, saya jadi ingat masalah babi. Jadi gini, di gereja saya itu Protestan setiap akhir bulan itu dikasih makan setelah ibadah, ya. Dan makanannya bukan babi, dia tidak mau mencicipi sama sekali. Saya mulai curiga, ini ada apa? Gitu loh. Dan di depan hamba Tuhan pun pamit sama saya itu masih menjemput Assalamualaikum. Lalu saya kaget. Pendetanya juga bingung lihat saya, masa Assalamualaikum gitu loh. Nah, itu saya sih sebetulnya masih positive thinking, ya. Apakah dia sudah ada visi misinya? Saya tidak melihat hal yang negatif karena saya tidak berpikiran negatif. Hanya saya ditugasi, saya dampingi selama ke gereja. Dan saya tanya ke hamba Tuhan juga, dia rajin kateksasi, sempat beli buku bla bla bla. Nah, saya lihat ini menurut saya, ya maaf sekali lagi dikoreksi, terjadi fail di tengah. Kesalahannya itu ada di tengah. Mungkin dia kepahitan, saya nggak bisa menjudge kepahitannya masalah apa, ya mungkin masalah ekonomi atau masalah attitude dan lain sebagainya. Lalu dimanfaatkanlah oleh pihak lain. Dijanjikan bla 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 bla, tapi saya yakin 100% janji itu tidak akan ditepati sebaik kasih kita yang lebih tulus. Begitu Pak Pendi. Siap, terima kasih Pak Dev. Pak, mau nambah nggak? Masih lapar. Silakan. Iya, oke. Pertama-tama kita sebenarnya kalau untuk memviralkan dia ini kayaknya terlalu untung ya. Kayaknya orang penting-penting amat, dia sebenarnya nggak terlalu penting dia ini ya. Kita fokus kepada jiwa-jiwa baru saja deh, karena banyak jiwa yang baru yang bahkan kesulitan mau cari kerja, susah banget. Iya. Jadi kalau untuk maaf nih Pak Dev, salam kenal dulu ya. Jadi kalau misalkan ya, Bapak jangan trauma saja, yang penting jangan trauma untuk Enggak. Saya justru nih, Bu Fatima, saya juga justru termotivasi. Saya kemarin sempat ngobrol dengan Pak Servis Otak, head to head, kita ketemu langsung. Saya tergerak, saya mau buka rencana doakan shelter house untuk menampung mereka, untuk mendidik mereka. Jadi kita kalau mau nolong orang, jangan setengah-setengah, full sampai selesai, sampai dia itu matang, sampai dia kuat. Selama ini kan kita hanya ngejar baptis, konten. Saya udah nggak mau ikut campur masalah konten, saya juga nggak mau. Saya akan fokus kemana mereka, harus bagaimana mereka. Tapi kalau jauh saya harus pikirkan. Nanti saya coba main ke tempatnya Pak Servis Otak, saya akan ngobrol bicara banyak.
bagaimana kita untuk buka lapangan pekerjaan buat mereka. Kita akan buat seperti safe house lah ya, shelter house lah ya, menampung mereka. Karena ada salah satu yang dari mereka kemarin di Bapas itu, mereka masih takut akan keluarganya, dia harus keluar. Ya, dia akan keluar dari rumahnya, saya nggak usah sebut namanya, dia akan pindah ke satu orangnya lagi. Dan pindah pun tanpa pekerjaan, seperti apa Bu Fatima bisa mungkin bayangkan, kita nebeng sama orang, apa kita mau minta makan terus, kalau punya pekerjaan kan Bu Fatima, betul kan? Iya, betul. Nah itu ya, saya dalam hal ini nggak menyalahkan siapapun, hanya gini Bu Fatimah, ini kita tidak memviralkan sosoknya Rasi. Saya anggap Rasi produk gagal, kembalilah kau ke dunia hitam. Ya, saya hanya memikirkan dampak kepada para apologet. Ya, saya tahu ada gerakan di bawah, karena saya ternyata tahu dapat info dari saya ada beberapa kenalan, ternyata ada pertemuan di Bandung di sebuah kafe, nggak usah saya sebutkan, ada pertemuan bergerilya yang memang akan mencari dan meminta data dari Rasi, gitu loh. Ya semoga tidak diharapkan lah, semoga tidak diharapkan tidak terjadi lah. Tapi saya hanya pesan kepada para apologet yang sudah bertemu dia segala macam, memproteksi diri. Kita harus pintar seperti ular ya, cerdik seperti ular. Ini seperti itu ya. Nah itu. Tulus seperti merpati. Betul. Jadi kita jangan konyol gitu loh. Kan kasihan mereka. Karena saya juga sempat dengar domba suci itu di YouTube. Katanya siapa. Ya saya harapkan tidak terjadi lah gitu loh. Seperti itu Bu Fatimah. Oke, siap, betul. Itu seperti halnya dikatakan Yesus kan, babi kembali kepada muntahanya. Ya sudahlah. Lagi pula kan Yesus juga berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Ya ya positive thinking. Jadi kemungkinan Razi ini bukan pilihan Tuhan ya. Ya itu saja sih sebenarnya. Oke, terima kasih. Shalom. Sama-sama. Ada orang lagi. Sebentar Pak Olam. Siapa tadi ya? Pak siapa tadi? Bang Dian. Ya, Kalau Pak Dian. masih ada di bawah coba tanyakan. Suruh Dia sebentar. bilang katanya saya dilempar sama admin katanya. salah kan. Turun aja dulu biar ada tempat. Iya kata dia nggak apa-apa sih, nggak apa-apa kalau nggak muat. Turun dulu biar ada tempat Bang Ben. Enggak. Saya buat koma lagi. Saya buka koma lagi. Sis tolong suruh minta lagi. Oh ya udah, oke. Itu ada Pak Waluyo mau menjelaskan. Pak Waluyo siapa tuh Pak Waluyo? Enggak tahu Pak Waluyo siapa ya. Kirain sudah mau selesai. Pak Abu Subi makan Enggak. diri kotak. Belum. Siapa namanya tadi ya? Bigul. Bukan. Tadi siapa namanya? Siapa tadi? Bentar. Lepis. Lepis. Sunda teh ya eta mah. Orang Bandung juga. Juga. Ai Lepis. Oke Pak Olam. Salam. Ya shalom teman-teman, hambanya Bang Pendi. Shalom Bu Fatima. Shalom Pak SO. Shalom Pak Dev. Dan salam kenal sama Abu Subi ya. Ya, shalom. Ya. Ada tadi yang tergelit di hati saya, pertanyaan hambanya Bang Pendi. Apakah ini ada visi dan motivasinya? Saya langsung jawab begini. Dengan slow sekarang, tadi malam aku agak kencang, sekarang santai, gitu ya. Jadi jujur, mohon maaf, bukan sombong, saya sudah tahu sebelumnya motivasinya. Dari mana saya tahu? Dari setiap dia naik komal, kemudian ada yang mau berdiskusi, langsung dia maki-maki, yang seiman dengan dia, supaya tidak sampai apa yang disampaikan, yang dia tanya itu oleh
si A ini, kemudian dia langsung maki-maki dan marah-marah di situ. 1-2 kali saya perhatikan, setiap kali, dan saya termasuk juga untuk menjawab, langsung dia bilang nggak usah. Kemudian orang tersebut yang bertanya akhirnya menjadi kesal dan dia turun. Dan terus menerus itu selama 1 bulan saya perhatikan setiap hari seperti itu. Dan akhirnya saya komunikasikan itu ke 1-2 teman bahwa si orang ini kayaknya nggak beres. Tidak benar ini, ada motivasi di balik ini semua. Lalu terjadilah 1 minggu sebelum itu pun masih saya WA kepada salah seorang teman. Nah, ya Bang. Oke. Kemudian terjadilah penenggelaman itu. Saya gak ngomongin dia sebagai baptisan ditenggelamkan ke dalam lumpur itu kan, lumpur yang dalam itu. Saya berdiam diri selama 4 hari, saya nggak mau tanggapi apapun. Tapi saya ingat-ingat ternyata 5 hari kemudian muncul hal yang sama setelah dia dibaptis. Ternyata dia pernah masuk ke komal mereka sebelumnya. Dan dia di situ menyampaikan dirinya, oh saya tetap kok sama seperti dulu. Lebih intensif lagi teman-teman setelah beberapa kurang lebih 3 minggu belakangan, semua komal dia masuk. Dan ketika dia diingatan, dia marah. Dia marah. Terakhir 2 hari sebelumnya itu, di salah satu komal teman, dia pakai dia tutup kepala seperti ninja begitu. Ya. Kemudian dia pakai bahasa Arab. Ini udah ini. Nah, dan dia sampaikan 3 hari sebelum itu, dia sampaikan dia akan ketemu dengan si yang memualafkan dia lagi. Dia sampaikan di salah satu komal teman. Kemudian dia diingatan, dia bilang gak apa-apa kok. Saya boleh bertemu dengan siapapun. Langsung pada saat itu teman-teman, saya type salah seorang teman, saya bilang, Bu, hati-hati. Hati-hati. 1 hari setelah dia kembali ke habitatnya, ibu tersebut menjawab typing saya. Dia bilang, benar Pak Orlam. Apa yang Pak Orlam selama ini katakan? Benar. Jadi ini adalah visi dan misinya. Sangat jelas. Ya, 2 visinya. Kalau engkau ke sana, engkau dapat ini. Kalau engkau ke sana, engkau dapat identitas ini. Iya. Maka ketika sebelum dia dilemparkan ke dalam kolam itu, dia minta nomor saya. Sampai dia marah, ya. Kenapa sih nggak mau kasih nomornya? Saya bilang, untuk apa? Kan udah 1 pintu, udah selesai. Begitu loh teman-teman. Tapi sorry, ada juga teman yang coba melarang saya. Nggak usah tangan-tangan nih, cukup aja kami. Ya. Sampai pada suatu saat saya ditelepon padahal saya ada di salah satu komal. Lalu kemudian orang yang sedang kita bicarakan ini, saya udah masuk di situ kurang lebih sudah duduk di situ setengah jam. Baru masuk anak ini, masuk di situ. Teman yang saya anggap sahabat telepon saya, jangan ngomong-ngomong ya sama si ini. Cukup aja kami. Jangan jangan nanti beda-beda. Saya bilang, siap komandan. Ya, siap komandan.
Nah, kita cukup pengalaman semua. Pak Dev cukup pengalamannya, dan saya percaya Pak Dev ini orang yang dipakai oleh Tuhan. Begitu juga dengan Pak SO, sudah membaptis. Berapa, bukan cuma baptis ulang ya, tapi triple baptis ya. Pak SO. Hampir-hampir Iya. juga Pak SO mau baptis saya kemarin itu sebetulnya. Dia bilang baptis ini pakai minyak babi. Oke, kita sudahan ya mengenai ini. Iya. Pak Olam, terima kasih banyak. Oke. Bang Ampun, puhaba Bang. Assalamualaikum Bang Fendi. Waalaikumsalam. Gimana Bang? Abaga Bang, kabar baik Bang, kabar baik. Bang Fendi, saya turun dulu ya. Baik, Abu, baik. Semua. Salam.